pada soalnya ya, 3x tambah 7y kurang dari atau sama dengan 21, 5x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 15, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, pada langkah pertama kita akan membuat titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Baik, kita ambil dari grafik yang pertama. Jadi ini kita misalkan grafik pertama, ini kita misalkan grafik kedua, ini kita misalkan grafik ketiga, dan ini kita misalkan grafik keempat. Nah, pada gambar grafik pertama, 3x tambah 7y kurang dari atau sama dengan 21. Kita ambil titik potong terhadap sumbu y. Nah, titik potong terhadap sumbu y, x sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan x sama dengan 0, 3 kali 0 tambah 7y. Ini tanda pertidaksamaan. Kita akan jadikan tanda persamaan. 3 kali 0 tambah 7y. Tanda pertidaksamaan kita jadikan tanda sama dengan 21. Nah, 3 kali 0 tentu 0 tambah 7y. Jadi 7y sama dengan 21. Maka y sama dengan 21 dibagi dengan 7 sama dengan y sama dengan 3. Nah, titiknya berapa? Didapatlah x, y kan. Berarti x sama dengan 0, y sama dengan 3. Berarti 0,3. Kemudian kita akan mencari titik potong terhadap sumbu x. Nah, masih pada grafik ini. Jadi kita akan mencari titik potong terhadap sumbu x. Titik potong terhadap sumbu x, maka y sama dengan 0. Ya. Kalau y sama dengan 0, kita masukkan kembali ke sini, kita substitusikan 3x tambah 7 kali 0. Tanda pertidaksamaan kita ubah menjadi tanda persamaan sama dengan 21. Jadi 3x sama dengan 21. X sama dengan 21 per 3. Maka X sama dengan 7. Jadi titik yang didapat berapa? X, Y. Jadi 7,0. Baik, sekarang kita akan menggambar grafik yang kedua. Yakni 5x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 15. Nah, seperti pada grafik yang pertama, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu y. Jadi, titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya itu sama dengan 0. Ya. Jadi kalau misalnya x-nya sama dengan 0, berarti 5 kali 0 tambah 3y sama dengan 15. Kita jadikan tanda persamaan. Sehingga 3y sama dengan 15, y sama dengan 15 per 3. Y sama dengan 15 bagi 3, 5. Jadi titik yang kita dapatkan berapa? X, y. X-nya 0, y-nya 5. Berarti 0,5. Setelah itu kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x. Ya. Oke, sekarang kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x. Kalau titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaannya. 5x tambah 3y. Y-nya tadi sama dengan 0. Berarti 3y. 3 dikali 0 sama dengan 15. Sama ya. Tanda pertidaksamaan kita ubah menjadi tanda persamaan. Sehingga 5x sama dengan 15, x sama dengan 15 dibagi dengan 5. Maka x sama dengan 15 bagi 5, 3. Sehingga titik yang kita dapatkan apa? X, y. Jadi 3,0. 3,0. Oke, tadi setelah kita dapatkan dari grafik yang pertama atau pertidaksamaan yang pertama, 3x tambah 7y kurang dari atau sama dengan 21,
kita sudah dapatkan titiknya 0,3. Ya, ketika titik potong sumbu Y, maka X-nya 0, didapatlah 0,3. Dan ketika titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0, jadi dapatlah 7,0. Untuk tanda pertidaksamaan yang kedua seperti ini juga, 5X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Kita dapatkan titiknya tadi 0,5 dan 3,0. Nah, sekarang kita akan menggambar grafiknya. Kita akan menggambar grafik yang pada pertidaksamaan yang pertama. Jadi ada 0,3. Ya, kita misalkan saja 0,3 di sini, 7,0. Ya. Kita misalkan 7,0-nya berada di sini. Berarti untuk horizontal itu adalah sumbu X. Untuk yang vertikal itu adalah sumbu Y. Nah, untuk grafik yang pertama ini, ya, jadi kita buat sebuah garis lurus. Ini grafik ini kita misalkan tadi pertidaksamaannya adalah 3X tambah 7Y kurang dari atau sama dengan 21. Ya. Nah, ini harus kita uji, ya. Kita uji. Kita ambil titik uji itu yang paling mudah. Yang paling mudah berapa? 0,0. Atau titik pusatnya 0,0 di sini. Kemudian titik uji 0,0 ini kita masukkan atau kita substitusikan ke pertidaksamaannya. 3X berarti 3 kali 0 tambah 7 kali 0 kurang atau sama dengan 21, kurang atau sama dengan 21. 3 kali 0 tentu 0, tambah 7 kali 0 juga 0, berarti apakah 0 kurang dari 21? Ini sebuah pertanyaan. Apakah 0 kurang dari 21? Iya, benar. Ya. Jadi tanda atau arsirannya itu akan menuju 0,0. Arsirannya akan menuju 0,0. Ya, sehingga arsirannya ini seperti ini. Itu untuk grafik yang pertama. Nah, untuk tanda pertidaksamaan yang kedua, kita buat grafiknya berarti 0,5. Kita misalkan titik 0,5-nya itu berada di sini. 3,0 berarti di sini. Kita buat garis lurus. Sama halnya dengan yang tadi, ini kita buat persamaannya dan harus kita uji. Tanda pertidaksamaannya adalah 5X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Jadi kita uji titiknya itu tetap 0,0. Kita substitusikan 5 kali 0, 0 tambah 3 kali 0 tetap 0. Apakah 0 kurang dari 15? Ya juga benar. Ketika benar, maka arsirannya sama, menuju 0,0. Jadi grafik ini juga akan menuju 0,0. Nah, menuju 0,0 ini di mana nih? 0,0. Dia akan menuju ke titik 0,0. Sekarang kita akan menggambar grafik yang ketiga dan yang keempat. Nah, yang ketiga ini X lebih dari atau sama dengan 0. Ini grafiknya akan ke kanan. Y lebih dari atau sama dengan 0, ini akan ke kiri. Dan sebaliknya, kalau misalnya X kurang dari atau sama dengan 0, maka dia akan ke kiri. Oh, maaf, ini akan ke atas ya. Kalau Y lebih dari atau sama dengan 0, maka dia akan ke atas. Dan sebaliknya, kalau Y kurang dari atau sama dengan 0, maka dia akan ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya X lebih dari atau sama dengan 0, dia akan ke kanan. Y lebih dari atau sama dengan 0, maka dia akan ke atas. Daerah himpunan penyelesaian yang harus kita cari. Jadi, dari gambar ini, mana daerah himpunan penyelesaiannya? Daerah himpunan penyelesaiannya adalah
daerah yang paling banyak diarsir. Kalau kita lihat yang paling banyak diarsir yang di tengah ini, ya. Karena dia 4 kali diarsir. Baik, saya akan mendablekan arsirannya. Ya. Nah, mengapa ini merupakan daerah arsiran? Kalau kita lihat, dia akan ke bawah atau menuju 0,0. Garis ini juga akan menuju 0,0. Ada X lebih dari 0, dia akan ke kanan. Dan ada Y lebih dari 0, dia akan ke atas. Jadi yang paling banyak arsirannya itu adalah di daerah ini. Jadi kita sudah mendapatkan solusinya dari pertidaksamaan ini. Grafiknya atau daerah himpunan penyelesaiannya berada di sini. Demikianlah video kali ini tentang menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat. Ingat, kita harus semangat belajar.